Bisa dipungkiri, terkadang hewan semut kerap menjengkelkan manusia, apalagi pada aktivitas tertentu sampai mengganggu bahkan menyakiti manusia hingga akhirnya semut itu dibunuh. Namun Rasulullah SAW sangat melarang umatnya untuk membunuh semut. Lalu bagaimanakah cara yang benar? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Semut merupakan salah satu serangga yang amat pintar. Kepandaiannya sangat luar biasa. Ia bisa keluar dari rumahnya untuk mencari santapan meskipun menempuh jarak yang jauh. Walaupun berat beban yang dia bawa melebihi berat badannya, semut tetap kuat menempuh perjalanan yang amat sulit. Namun berkat kecerdasannya, dia sanggup melakukan hal itu dan berhasil mengumpulkan makanan. Cerita mengenai semut ini juga tertera dalam apa yang dikisahkan Al-Quran tentang semut dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa mendengar perkataan semut. Dalam surat An-Naml ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Semut merupakan rakyat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi jika kita melihat banyak semut di dalam rumah, janganlah dibunuh dengan racun serangga, dipijak apalagi membunuhnya dengan menggunakan panas api atau membakarnya. Menghukum semua semut yang ada di sarang itu dan membakar mereka dengan api bukanlah keadilan. Semut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertasbih dan menyucikan Allah seperti hewan lainnya. Manusia tidak boleh membunuh semut, sebagaimana tidak boleh membunuh binatang lain kecuali hewan yang menyerang dan mengganggu. Dalam sebuah hadis terdapat larangan membunuh semut, tawon, dan burung hudhud, serta burung surat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW melarang membunuh 4 hewan, semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kisah terpuji seputar semut banyak sekali yang bisa kita jadikan pelajaran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kita membunuh hewan kecil ini. Keistimewaan lain dari semut adalah makhluk Allah yang satu ini tidak pernah tidur, senantiasa bekerja dan senantiasa berzikir. Termasuk kecerdasan semut juga adalah ia mengetahui bahwa Allah, Tuhan mereka, berada di atas langit dan di atas arsy. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu ketika Sulaiman keluar untuk mencari minum. Ia lalu melihat seekor semut terbaring terbalik dengan mengangkat kaki-kakinya ke langit dan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhlukmu. Kami tidak dapat hidup tanpa pemberian minummu. Nabi Sulaiman pun berkata, kembalilah kalian, sesungguhnya kalian telah diberi minum berkat doa selain kalian. Hadis riwayat Ahmad. Lalu jika kita dipenuhi semut, tentu kita akan terasa terganggu. Bagaimanakah cara yang tepat yang mungkin bisa kita terapkan agar semut-semut pergi dari rumah kita? Caranya mudah saja. Jika kita melihat banyak semut di dalam rumah, jangan dibunuh dengan racun serangga atau bahkan dibakar. Tapi tegurlah semut itu untuk berpindah dengan kalimat, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman, ini rumahku karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Memang terdengar lucu atau konyol untuk kita praktikan, namun dengan seizin Allah dan niat kita untuk menghormati sesama makhluk ciptaannya, insya Allah tidak lama semut-semut itu akan berpindah tempat dan pergi dari rumah kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW melewati sebuah sarang semut yang telah terbakar. Lalu Nabi marah dan bersabda, sesungguhnya tidak patut bagi manusia untuk menyiksa dengan siksaan Allah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai.
Maksud dari menyiksa dengan sisaan Allah adalah menyiksa dengan api, karena api adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini dari Hamzah bin Amr al-Aslami, beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusnya bersama pasukan perang. Ketika hendak berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Jika kalian menjumpai si A, bakarlah dia dengan api." Kemudian aku berangkat, lalu beliau memanggilku dan aku kembali, dan beliau berpesan, "Jika kalian menangkap si A, bunuhlah dan jangan kalian bakar, karena tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah." Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi